memuji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi ya. Di sini ada Kak Mayang dan juga ada kakak-kakak remaja di sini nemenin Kak Mayang ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan Ku Datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga kami. Dan Bapa, jika sebentar kami akan beribadah, berkati kami Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Beri kami sukacita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Kami mulai ibadah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, masih semangat? Kakak-kakak masih semangat? Masih ya. Jangan lupa senyum ya, yang di rumah juga senyum ya. Biar kita lebih semangat lagi, kita mau pujikan senang-senang ya. Bisa ajak mama papanya di rumah ya. Kita mau pakai gerakan. Bisa ya gerakannya? Boleh gandengan tangan. Ya udah cuci tangan semua ya tapi ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Ayo mengasihi, yang di rumah juga mengasihi ya. Peluk papa mamanya, ayo mengasihi. Oke, yuk. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya bagaikan bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, tadi kan kita udah senang karena kita jadi anak Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita ya. Jadi biar lebih semangat lagi yang di rumah, Kak Mayang mau minta kita mau bangkit berdiri. Ajak papa mama yang di rumah, yang belum gerak dari tadi kita mau gerak sama-sama ya. Kita mau nyanyikan pujian ini lagi, bertambah-tambah dalamnya dengan gerakan ya. Papa mama yang di rumah bisa ikutan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus
indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari yang di rumah lengkap, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
menjaga kami Bapa. Dimanapun kami berada, kami selalu dalam rencana Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkat yang luar biasa yang telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagi, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku, rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rancangan masa depan yang luar biasa indah dalam kehidupan kami. Dan Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Engkau, Engkau berkati setiap kami Bapa. Setiap anak-anak Engkau yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan. Biarlah firman Engkau tertanam dalam kehidupan mereka dan berbuah-buah dan sehingga dapat menjadi berkat bagi kami dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar kami Bapa, sehingga nama Engkau senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut berkat firman Engkau dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Esther dalam acara Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Bagaimana kabar adik-adik? Pasti kabarnya luar biasa kan? Adik-adik dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan adik-adik diberi damai sukacita oleh Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus mengasihiku. Nah, siapa di sini yang merasa dikasihi Tuhan? Pasti semuanya merasa dikasihi Tuhan kan? Pasti itu. Kalau Tuhan gak mengasihi kita gak ada sampai hari ini. Adik-adik boleh sehat hari ini, adik-adik bisa mendengarkan dan melihat tayangan ini, berarti adik-adik semua dikasih oleh Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik sekarang duduk dengan tenang ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh buka nih Alkitabnya. Semua bawa Alkitab kan? Kalau nggak bawa, boleh dia pakai HP yang udah diinstal Alkitab. Nah, buka yuk di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-21. Nah, karena ayat ini panjang, adik-adik boleh tuh baca dulu dan tayangan ini di pause dulu, berhenti nggak apa-apa, adik-adik baca dulu. Oke? Sesudah dibaca, nah di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, ya kan? Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, pada saat ini kita mau belajar, ketika Allah sudah mengasihi kita, bagaimana sih respon kita atau apa yang harus kita lakukan karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Nah, responnya atau apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi sesama kita. Nah, oke. Allah mengasihi kita
dan kita harus mengasihi sesama kita juga seperti Allah mengasihi kita. Nah, adik-adik di sini punya saudara kan? Pasti punya. Kalau nggak punya saudara kandung, pasti punya saudara sepupu atau teman yang udah adik-adik anggap seperti saudara, ya kan? Nah, kita mulai yuk mengasihi dari saudara kita dulu yang sering ketemu. Nah, atau nggak sering ketemu nggak apa, tapi karena kita mengasihi, kita bisa melakukan buat mereka. Nah, adik-adik bisa melakukan nih dengan cara berbagi dengan saudaranya. Nah, siapa yang di sini mengasihi, pasti dia akan memberi. Contoh nih, adik-adik punya sesuatu, jajan deh katakanlah makanan. Nah, ini makanan kesukaan adik-adik nih. Terus adik-adik tinggal satu, saudaranya datang minta. Apa yang adik-adik lakukan? Nah, apa yo? Nggak mau, ini punya aku, nggak boleh. Atau oke deh, kita bagi separuh-separuh buat aku, separuh buat kamu. Nah, belajar berbagi. Lagi, mengasihi sesama berarti juga mengasihi yang namanya orang tua. Adik-adik pasti mengasihi orang tuanya kan? Nah, contoh apa ya yang biasa adik-adik lakukan? Apa yuk? Nah, salah satu contohnya adalah ketika adik-adik dimintain tolong sama orang tua, adik-adik bisa melakukan dengan sukacita tanpa harus dimarahin dulu, tanpa harus dipaksa dulu. Adik-adik membantu, atau adik-adik sudah pada tahap sadar. Nah, ini adik-adik kan udah gede ya, pasti bisa membantu orang tua. Bangun pagi, bantu orang tua, bersihin kamarnya deh, atau bersihin tempat tidurnya. Itu juga salah satu cara mengasihi orang tua, karena adik-adik tidak memberatkan tugas orang tua. Nah, bisa kan? Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, nanti ketika adik-adik sudah masuk sekolah, adik-adik bisa nih mengasihi teman-teman adik-adik. Nah, mulai dari teman sekelas, teman satu sekolah, ya. Oke? Nah, karena apa? Karena Yesus sudah memberikan teladan. Adik-adik baca di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar seperti seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kita ini juga sahabatnya Tuhan. Tuhan rela loh memberikan nyawanya bagi kita. Nah, Yesus ini adalah salah satu teladan. Bukan salah satu sih, Yesus adalah teladan bagi kita untuk mengasihi sahabat-sahabat kita. Juga Yesus ini adalah teladan bagaimana Yesus itu taat kepada Bapa untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena Yesus mengasihi Bapa. Oke? Karena kita adalah anak-anak Allah, kita lahir dari Tuhan, berarti kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan jangan lupa, melakukan apapun itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi adik-adik ini mengasihi seperti adik-adik mengasihi Tuhan. Oke, belajarnya cuma satu, yaitu mengasihi sesama. Alasannya apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan respon kita adalah mengasihi sesama kita. Oke? Nah, untuk tugasnya minggu ini, kita udah belajar tentang kasih dan alasan mengapa kita harus saling mengasihi. Dan kasih itu gak cuma ucapan, gak cuma ngomong. Nah, aku mengasihimu loh, enggak. Tapi kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, tugasnya adalah pembuktian tentang kasih. Nah, pembuktian tentang kasih mulai dari hal-hal kecil yang sudah Kak Esther sebutkan tadi. Mulai dari mengasihi saudara, membantu saudara, membantu orang tua. Oke, ya.
Nanti kalau adik-adik ketemu temennya adik-adik juga kasihilah mereka. Oke, tugasnya seminggu itu dulu aja, yaitu membuktikan kasih dengan perbuatan. Oke adik-adik, dan hari ini ayat hafalannya kalian buka di 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, Kak Esther bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, yuk sama-sama sama Kak Esther yuk. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, firman Tuhan cukup dan kita mau berdoa. Yuk, adik-adik boleh beresin Alkitabnya. Yuk, kita mau sikap doa yang baik. Yuk berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu, yaitu mengasihi sesama kami, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini dalam kesehatannya, dalam pertumbuhannya, dan dalam keluarganya ya Bapa. Engkau berkati orang tua adik-adik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Meskipun sekarang kami belum bisa bertemu, tapi kami yakin suatu saat kami akan bertemu Tuhan dan beribadah bersama-sama di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tetap sehat ya. Tetap berada di rumah. Tetap sering-sering cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Jangan main dulu. Kak Esther tunggu waktu nanti kita bisa beribadah ke gereja. Jangan lupa ya. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.